Di penghujung Agustus 2023, Prabowo sepertinya sengaja memberi kado 78 tahun Indonesia Merdeka dengan mengakuisisi 24 unit helikopter S-70M Black Hawk sebagai armada untuk TNI. Bisa-bisa tahun depan negara kita ini bisa naik peringkat nih kekuatan militernya. Amin. Yuk kita berkenalan lebih jauh dengan helikopter yang muncul dalam film Black Hawk Down ini. Sikorsky S-70M Black Hawk sebenarnya adalah pengembangan dari model Sikorsky UH-60 Black Hawk. Jadi pada tahun 1972, produsen pesawat Amerika yang berbasis di Stratford, Connecticut, Sikorsky Aircraft Corporation, mengajukan desain S-70 untuk kompetisi Utility Tactical Transport Aircraft System alias UTAS Angkatan Darat Amerika Serikat dan menjadi pemenang kompetisi. Sekaligus bertujuan untuk menggantikan helikopter UH-1 Iroquois atau yang dikenal dengan Huey yang telah menua. Kemudian mulai dibangun pada fasilitas BZL milik Lockheed Martin, Polandia. Hingga akhirnya berhasil terbang pertama kalinya di tahun 1974 dan menjadi salah satu helikopter serbaguna yang terkenal karena dirancang dengan fokus pada mobilitas, daya angkut, dan kemampuan beroperasi dalam berbagai kondisi medan dan cuaca. Setelah itu, helikopter ini pun diekspor ke 26 negara dan selama 40 tahun terakhir telah digunakan di 34 angkatan bersenjata di seluruh dunia, mulai dari Argentina hingga Kamboja, dan digunakan dalam pertempuran seperti konflik di Grenada, Somalia, Afghanistan, Balkan, Irak, dan daerah lain di Timur Tengah. Bisa dibilang helikopter ini sukses menjadi helikopter yang banyak dipakai di dunia karena sangat efektif di berbagai medan perang dan situasi pertempuran. Bayangin aja, helikopter ini bisa beroperasi di medan yang awalnya susah dijangkau oleh kendaraan darat atau pesawat lainnya. Helikopter ini juga sanggup mengangkut hingga 11 pasukan bersenjata atau beban kargo dengan berat hingga 1,2 ton dan melaju dengan kecepatan 361 km per jam. Kemampuan inilah yang memungkinkan pasukan untuk diangkut secara efisien dan cepat ke daerah-daerah konflik. Selain itu, beberapa varian Black Hawk dilengkapi dengan sistem pertahanan yang bisa mendeteksi dan menghindari ancaman brutal, serta dirancang agar bisa bertahan di segala cuaca yang buruk sekalipun, sehingga kru dan penumpangnya bisa lebih aman karena dilengkapi dengan sistem avionik canggih. Sistem itu terdiri dari sistem navigasi inersia atau INS, yang mampu menghitung posisi, kecepatan, dan arah helikopter berdasarkan perubahan percepatan dan kecepatan sudut. Lalu dilengkapi dengan sistem pemetaan berupa Global Positioning System alias GPS yang memungkinkan helikopter mampu menentukan posisi dengan akurasi tinggi menggunakan satelit serta FMS atau Flight Management System berupa sistem yang mengelola dan menghitung rute penerbangan, konsumsi bahan bakar, dan kinerja helikopter. Lalu ada sistem tampilan malam alias Night Vision Goggles yang memungkinkan pilot tetap bisa melihat dalam kondisi minim cahaya. Jadi mau operasi di malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk pun, hayuk. Ditambah radar cuaca, sistem anti-collision berupa sensor untuk mendeteksi objek atau kendaraan lain di sekitar helikopter, sehingga membantu mencegah tabrakan di udara atau di permukaan, dan sistem pengendalian otomatis yang membuat helikopter ini bisa mempertahankan ketinggian, arah, dan posisi dengan stabil, bahkan dalam kondisi cuaca yang berubah-ubah atau saat sedang di lingkungan yang berbahaya. Plus, helikopter ini didesain sehingga memiliki kemampuan melayang di tempat dan manuver di medan yang sulit. Jadi cocoklah untuk berbagai jenis misi dan lingkungan pertempuran termasuk pegunungan, padang pasir, hutan, dan bahkan wilayah perkotaan. Dan kemampuan untuk terbang hingga ketinggian maksimum sekitar 5.790 meter. Gak cuma buat mengangkut pasukan, helikopter ini juga bisa diadaptasi dengan berbagai peran sesuai kebutuhan di medan tempur. Misalnya nih, evakuasi medis, karena memang juga dilengkapi dengan fasilitas medis yang cukup lengkap. Lalu untuk misi pengeboman laut, pengeboman darat, serangan udara, operasi khusus, dan misi rahasia, karena dilengkapi dengan sistem navigasi canggih, peralatan komunikasi terenskripsi, dan kemampuan beroperasi dalam mode rendah terbang alias Nap of the Earth
untuk menghindari deteksi musuh. Soalnya ya, helikopter ini dilengkapi dengan persenjataan canggih berupa rudal anti-tank AGM-114 Hellfire, rudal udara ke udara, AIM-9 Sidewinder, serta senjata otomatis M240H dan M60D. Jadi, apapun tuntutan tugasnya, bisa. Beberapa operasi yang melibatkan si Black Hawk ini adalah operasi Gothic Serpent di Somalia tahun 1993. Operasi ini juga dikenal sebagai pertempuran Mogadishu, yang merupakan bagian dari misi PBB yang bertujuan untuk menangkap Panglima Perang Somalia, Mohamed Farah Aidid. Satuan pasukan Amerika yang terdiri dari pasukan Delta Force dan Rangers diangkut menggunakan helikopter Black Hawk. Tapi misi ini berubah menjadi pertempuran yang intens dan berlarut-larut di jalan Mogadishu melawan milisi pejuang Mohamed Farah Aidid yang kala itu dikenal sebagai milisi sendal jepit karena emang berperang pakai sendal jepit doang. Sampai-sampai 2 helikopter Black Hawk ditembak jatuh. Waduh, beberapa anggota pasukan bahkan ada yang sampai tewas dan menarik perhatian dunia. Setahun berikutnya, 1994, Black Hawk sukses dilibatkan untuk transportasi pasukan dan dukungan udara dalam operasi Uphold Democracy di Haiti. Operasi ini dilakukan oleh pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat untuk mengembalikan Presiden Haiti, John Bertrand Aristide, yang sempat digulingkan dari jabatan lewat kudeta militer dan dianggap berhasil memulihkan stabilitas politik di Haiti. Di Perang Irak yang berlangsung antara tahun 2003 sampai 2011, helikopter Black Hawk lebih beragam lagi nih perannya. Mulai dari transportasi pasukan, pengintaian, serangan udara, dan evakuasi medis. Walaupun beberapa helikopter Black Hawk mengalami kerugian dalam pertempuran dan serangan musuh, tapi tetap berperan penting dalam mendukung operasi militer di Irak. Dan masih banyak lagi. Gak cuma di medan pertempuran, Black Hawk banyak digunakan untuk operasi bantuan kemanusiaan dan tanggapan bencana di berbagai belahan dunia, seperti gempa bumi, banjir, dan bahkan badai. Helikopter ini membantu dalam evakuasi, pengiriman bantuan, dan penyelamatan. Seiring berjalannya waktu, sejumlah upgrade dan pengembangan versi modern dilakukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi dan kebutuhan militer yang semakin kompleks. Tercatat, telah ada 8 versi upgrade mulai dari UH-60A Black Hawk yang merupakan varian asli yang pertama kali diperkenalkan di tahun 1979. Lalu, ada UH-60L Black Hawk, UH-60M, HH-60M, MH-60LM, lalu ada S-70I Black Hawk yang menjadi varian internasional dan dirakit di berbagai negara di luar Amerika Serikat. Sesuai dengan kebutuhan negaranya, termasuk yang dipesan oleh Pak Prabowo untuk TNI baru-baru ini. Kemudian ada versi HH-60W Jolly Green 2 hingga menjadi CH-53K King Stallion. Saat ini satu unit helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk dihargai dengan 10,2 juta US dollar atau sekitar 156 miliar rupiah. Panjangnya dari rotor utama ujung depan ke rotor ekor ujung belakang mencapai 19,76 meter. Lebar di antara ujung sayap ekor mencapai 4,37 meter, lebar kabin 2,13 meter, dan tingginya mencapai 5,33 meter. Ditenagai oleh 2 mesin turboshaft General Electric T700GE 701D, membuat helikopter ini memiliki daya dorong yang cukup untuk menjaga kinerja helikopter dalam berbagai kondisi medan dan misi. Dengan tangki bahan bakar internal, jarak terbang maksimum helikopter Black Hawk bisa mencapai sekitar 590 km dan bisa ditingkatkan dengan menggunakan tangki tambahan atau kapasitas bahan bakar eksternal. Nah, saat ini varian utama dari helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk yang beredar belum ada yang dirancang untuk terbang tanpa pilot. Tapi sejak tahun 2020, Sikorsky dan DARPA alias Defense Advanced Research Project Agency sudah bekerja sama untuk pengembangan teknologi otonom untuk helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk sehingga nantinya bisa beroperasi tanpa pilot. Wah, lebih canggih lagi ya. Dalam kategori helikopter militer serbaguna dengan kemampuan serupa, helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk memiliki beberapa saingan utama sih.
mulai dari Airbus H225 Super Puma buatan perusahaan swasta yaitu Eurocopter Group kolaborasi Jerman dan Prancis. Helikopter ini adalah varian dari keluarga Super Puma dan memiliki kemampuan serbaguna dalam misi militer dan sipil karena mampu mengangkut pasukan, kargo, dan digunakan dalam berbagai peran operasional. Terus ada NH Industry NH90 yang juga dikembangkan sebagai kolaborasi antara beberapa negara Eropa di bawah naungan perusahaan NH Industry. NH90 memiliki kemampuan serbaguna plus operasi anti kapal selam. Lalu ada Bell UH-1Y Phenom yang sama-sama dibuat di Amerika Serikat, tapi beda perusahaan yaitu Bell Textron. Sama-sama multiperan dan menggunakan teknologi canggih, tapi ukurannya lebih kecil lagi dari seri Black Hawk. Nah, kalau yang di Rusia mereka punya Kamov K-60 dan K-62 yang menjadi helikopter Rusia pertama dengan rotor ekor model Fenestron atau dikenal dengan istilah Feninfin. Nah, selain itu ada Augusta Westland AW139 buatan Italia. Ya, intinya semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sih.